Bisa digambarin nggak sih Pak, sehari-hari di pasar Saring ini dengan kapasitas pengunjung maupun pedagang ini apakah padat atau seperti apa Pak untuk hari-hari biasa maupun di hari libur Bapak? Kalau hari-hari biasa di pasar Saring ini memang karena pasar induk ya, pasar tingkat regional, sehingga pasar ini betul-betul cukup padat ya. Karena ini merupakan pasar distribusi Jawa Barat, baik pengunjung, pedagang, pembeli, dan mungkin yang memang sengaja untuk bermain di sini. Kalau boleh tahu, komoditas utama apa saja sih yang ada di pasar Caringin? Komoditi yang masuk ke pasar induk Caring ini sayuran ya. Sayuran ini kebanyakan dari lokal ya. Pangalengan, Garut, Tasik, Subang, mungkin di Ciwidey ya, itu tuh sayuran. Nah, terkait masalah buah-buahan ini dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, kadang NTT ya, terus Sumatera sampai ke Aceh. Oke, berarti memang masuk dari mana saja ya, Pak? Dari seluruh beberapa provinsi. Kalau boleh tahu, di sini yang mengelola sampah itu kira-kira siapa aja? Terus kayak ada berapa banyak sih jumlah petugas kebersihannya? Nah, pengelolaan sampah di Caring ini swakelola ya. Ya. Nah, terkait masalah pengelolaan sampah di dalam, ini untuk sementara, ini kan ke belakang ini kita kumpul angkut buang. Ya, yang jelas mungkin hilirnya ada di TPA. Nah, terkait masalah TPA, kejadian kemarin kebakaran dan lain-lain, ini kan terjadi pembatasan. Ya, adanya regulasi hingga terjadi pembatasan. Yang arahnya akhirnya bagaimana caranya menyelesaikan sampah di sumber. Ya. Yang terbuang saat ini ke TPA ini 30%. 30%? Ya, dari total sampah yang ada. Nah, yang 70% berharap ditangani di sumber sampah. Salah satunya yang sudah kita lakukan mungkin coba pengurangan ya. Pengurangan dari asal sampah. Asal sampah berarti dari pemasok dari petani. Ya. Satu yang sudah kami lakukan ini di tahun 2021 ini kita larangan membuang jerami. Jerami? Ya, jerami ini dulu mungkin sehari itu 2 trekan lah gitu. Ukuran 24 kubik lah. Jadi satu hari 24 kubik padat. Nah, ini kan sebagai alat buat pengangkut semangka dan melon gitu kan. Nah, adapun jerami yang tersisa saat ini hanya sebagai alas aja ya. Alas yang sedikit lah gitu. 2021 kita close dan itu clear selesai. Sampai hari ini tidak ada jerami yang sebagai sarana angkut ya. Terus 2011 kita juga lakukan pelarangan membuang sabut kelapa. Sabut kelapa saat itu dibuang di sini banyak ya. Yang akhirnya ini harus dibawa ke daerah asal. Termasuk tadi jerami. Terus 2009 saat itu kita melakukan pelarangan menggunakan daun jati. Daun jati itu dulu sebagai alas buat penjualan pindang ya, pindang ikan bandeng. Yeah. Nah, sekarang udah nggak ada, jadi mereka pakai tong aja. Jadi di situ kita udah ada 3 item lah yang sudah kita lakukan pelarangan gitu kan. Memang itu tahun 2011, 2009, dan 2021 ya. Kita sudah lakukan itu. Nah, kesininya saya coba ngajak ke pedagang untuk melakukan pengurangan sampah di sumber ya, gitu kan. Di sumber ini kita mungkin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, salah satunya mungkin PT Global Presidio. PT Global, terkait pengelolaan sampah untuk penanganan di sumber sampah. Nah, sekarang kita ini sedang uji coba ya, 1 minggu lah. Gitu. Tapi dari ketiga item yang disebutin tadi itu pedagang itu melakukan tidak mengimplementasikan tidak mereka merespon.
Berhasil. Udah berhasil. Itu kan udah 2009, 2009, dan sekarang udah ada. Terus sekarang udah kesini. Itu ya. Hanya yang belum berhasil sekarang masih bertahap ini pengurangan seperti burkol ya, sayuran, Oh. burkol, terus kol. Ini bagaimana cara pengurangan dari asal sampah gitu kan. Nah, terus mungkin bonggol pisang ya. Itu bonggol pisang itu dari Lampung. Toleransi kita ini bonggol pisang hanya 10 sampai 15%. Ini kan panjangnya ada yang 40 cm, ada yang 50 cm. Nah, itu yang masih kita dalam upaya ya, betul kan. Terus sebisa mungkin buah-buah impor yang sekiranya PS ya, yang sudah kurang layak dijual, kita coba pelarangan nanti. Itu supaya timbulan sampah ini tidak terlalu banyak dan berkurang gitu. Untuk sehari-hari Pak, berapa orang petugas kebersihan yang memang disediakan gitu Pak untuk sehari-hari? Untuk per harinya, untuk pasukan kuning ya. Iya. Pasukan kuning itu sekitar, kalau dengan stafnya itu sekitar 48. 48. Itu setiap hari. Iya. Kalau Sabtu Minggu seperti apa Pak? Nah, Sabtu Minggu paling piket. Sabtu Minggu paling piket. Ya. Berapa orang Pak? Itu piket itu 6 orang misalnya. 6 orang. Buat di daerah Blok H, E0 dan E1 itu kan dia dicoba pengarungan ya. Nah, kita coba layani pengarungan itu tetap diangkut cepat gitu. Jangan sampai dia udah ngarungin nggak diangkat. Terus sementara itu kita kan kerja hanya sampai Sabtu ya. Iya. Nah, minggu itu. Nah, kalau untuk buah-buahan rencana kami ini untuk sementara ini mungkin pakai peti-peti yang ada. Yang kedua rencana ke depan mungkin kalaupun memungkinkan pakai tong. Karena emang sampah buah ini rencana mau di blender. Di blender? Di blender. Karena memang harus di blender. Di jus. Iya. Karena nggak mungkin dicacah. Betul. Ya, kalau sayuran dicacah. Hmm. Gitu. Seperti itu. Berarti termasuk yang sampah busuk juga ya? Yang maksudnya sayur buah-buahan yang busuk termasuk. Ya yang udah nggak layak jual. Hmm. Yang busuk, yang jadi dibuang kan yang busuk. Kalau misalkan sistem drainase air di sebelah sini tuh bagus atau enggak ya, Pak? Kurang. Oh, berarti makanya bisa sering terjadi banjir. Kalau banjir mungkin apa ya, dari di depan juga kita ada kiriman air dari luar ya. Iya. Dari luar, dari Taman Sakura masuk ke dalam. Kalau dari depan ke sini nggak ada. Seberapa sering sih Pak untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh ataupun melakukan fogging itu Pak? Mungkin kan kita lihat juga di daerah pasar ini pasti memang selalu banyak endapan-endapan dari air-air sisa sayuran ataupun buah-buahan, itu pasti menyebabkan banyaknya jentik-jentik nyamuk gitu Pak. Sampai hari ini kita belum ya fogging. Fogging belum. Kalau misalkan untuk pembersihan secara menyeluruh Kan tiap hari gitu. tiap hari itu udah pasti. Ya, kita kebersihannya kan tiap hari terjadi. Gitu. Hari Minggu. Kecuali hari Minggu. Nah, dari sejauh ini Pak, apakah pengelola sampah dari sini pernah memberikan kampanye kebersihan untuk terhadap para pedagang di sini itu? Ya sekarang kita sedang melakukan ini ya, pembuatan satgas sampah ya, untuk melakukan pemilahan, pewadahan gitu. Karena memang kita coba sekarang ini untuk mengolah sampah. Dan sekarang kita lakukan sosialisasi dan juga edukasi kepada pedagang dalam waktu 1 bulan. Waktu sebulan. Gitu. Itu respon dari para pedagang bagus tidak? Sudah ada semua. Ada semua. Ya itu kan nggak bertahap ya. Sekarang ini kan merubah perilaku ya, tidak sederhana gitu. Ya. Nah, sebelumnya apakah ada aturan resmi nggak Pak terkait dari pengelola untuk kebersihan pasar Pak untuk para pedagang? Apakah ada aturan resminya Pak? Aturan yang kemarin kita buat kan dia pemilahan dan pewadahan. Pemilahan dan pewadahan. Oke. Iya. Nah itu dilakukan oleh pedagang. Nah kita pengangkutan dan pengumpulan ke wilayah TPST. Ya. TPST sementara ini kita juga bawa ke TPS. Ya karena memang kita belum maksimal untuk pengolahan. Nah nanti pengolahan ini mitra kita. Kira-kira ada sanksi nggak Pak untuk pedagang yang memang menyalahi aturan tersebut? Tidak diangkut. Ya kalau nggak dipilah, ya. Tidak dikemas, ya tidak diangkut. Tidak diangkut. Nah,
Kalau misalnya seperti itu, bagaimana pengawasan atau penegakan aturan yang dilakukan setiap hari dengan pemilahan sampah itu ketika dari pedagang tidak dipilah kan itu tidak diangkut. Nah, itu bagaimana pengawasan? Nanti ada sanksi sosial dari lingkungan. Sanksi sosial. Ya pasti. Ini udah terjadi. Sudah. Akhirnya tetangga sebelah kan ngomong. Oke, baik Pak. Sebenarnya ada regulasi khusus nggak Pak untuk limbah basah atau makanan busuk? Ada regulasi khususnya nggak? Kita dalam persiapan ya, kita kan bikin DLH ya. Iya. Dokumen evaluasi lingkungan hidup sedang dalam proses ya gitu kan. Terus terkait masalah SPPL juga kita buat udah di tempat pengolahan ya. SPPL itu apa Pak? Surat pernyataan ini lingkungan hidup. Gitu kan kita ada pengolahan di sini sehingga kita harus bikin SPPL. Dan itu area yang kita siapkan buat pengolahan sampah itu sekitar 3.000 meter. 3.000 meter. Ya. 3.000 meter dan ini dipersiapkan oleh pihak provinsi yang kita sewa. Oke. Nah, jadi sampah nanti sebanyak itu mungkin akan diolah di lahan tersebut. Nah, sekarang masih tahap eksperimen. Saya eksperimen. Oh, 1 minggu. Jadi kita bikin fermentasi dan verifikasi kompos ya, yang tujuannya buat pakan ternak dengan pakan cacing. Karena cacing itu kan dia makan sampah itu, kompos itu seberat badan. Kalau maggot nggak masuk loh. Kalau maggot hanya 30% kebutuhan organik. Gitu. Kalau misalkan tantangan terbesar dalam menjaga kebersihan sampah di sini apa ya Pak? Nah, tantangan terbesar satu ya, karena area kita ini kan pintu banyak ya. Pintu keluar masuknya ini 5 pintu yang resmi ya. Yang kedua banyak pintu-pintu tikus ya. Jalan tikus yang bisa masuk ke sini. Terus sisi pengawasan kita yang cukup lemah ya. Mereka datang ke sini bawa belanja, ada yang belanja sambil bawa sampah. Sebenarnya Pak, dari pemerintah kota sendiri atau pemerintah kabupaten, apakah ada langkah secara langsung gitu Pak untuk membantu dari pihak pengelola pasar Saringan ini Pak terkait pengelolaan sampah? Hingga hari ini ya kita hanya diberikan lahan 3.000 meter, itu pun sewa. 3.000 meter itu pun sewa. Ya, yang baru hari ini capnya kemarin turun tanggal 2 bulan April. Baru 2 bulan. Nah, di luar itu paling kita dari pemerintah itu masalah TPA ya. Iya. Itu pun bayar. TPA Ya, sesuai tipping yang diberlakukan. Kita betul-betul swasta murni. Ada inovasi atau rencana mungkin Pak untuk kedepannya gitu loh, perihal pengelolaan sampah ini? Kalau saya berharap tidak menggantungkan TPA. Tidak mengganggu. Dan bisa selesai di sumber ya, dan bisa ada nilai manfaat buat kepentingan pertanian dan lain-lain supaya sampah ini punya nilai gitu. Nah, untuk Bapak sendiri nih sebagai penjual, Bapak rasa untuk sampah-sampah apa ya, upaya untuk menanggulangi sampah di pasar ini tuh udah cukup belum menurut Bapak sebagai pedagang? Sudah cukup. Kalau dari awal sudah pada bersih, tapi sekarang ya mulai ada kalau dan tiap hari kan barang selalu ada yang datang, jadi sampah itu kan tidak apa kalau dari aku coba belum begitu tahu ya kalau kan ada pengelolaan kan pedagang mana tahu dia kan punya bayaran bulan pengennya tahu beres aja tapi kadang yang kurang kayak. Kami mencatat, kami menyaksikan, dan kini kami bertanya, siapa yang akan bertanggung jawab?